Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letian Amr Balutiasa dari Perbankan Syariah G. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat yang berjudul Faktor Penurunan dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Parang Kabupaten Magetan di era pandemi COVID-19. Yaitu yang pertama, fokus pembicaraan dalam ekonomi mikro adalah membahas bagaimana pembeli dan penjual melakukan interaksi dan memperoleh barang dan jasa. Kesepakatan dalam interaksi ditandai dengan adanya transaksi antara keduanya. Interaksi pembeli dan penjual terjadi pada pasar. Oleh karenanya, pasar tidak selalu menunjukkan tempat lebih luas menggambarkan interaksi antara pembeli dan penjual. Dari konsep yang paling sederhana, interaksi dan penjual pembeli ditandai adanya barter antara mereka, sampai yang paling modern bahwa interaksi penjual dan pembeli tidak selalu dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dampak pandemi virus COVID-19 atau dampak pandemi virus corona atau COVID-19 yang tak kunjung usai hingga kini membuat para pedagang di pasar Parang semakin menurun. Kondisi itu terjadi sejak dilakukannya imbauan bagi masyarakat untuk tidak berada di tempat-tempat keramaian. Akibatnya pasar Parang cenderung sepi. Aktivitas jual beli yang biasanya ramai namun terlihat sepi dan berdampak terhadap semakin menumpuknya barang dagang milik para pedagang di pasar tersebut. Kondisi tersebut juga mempengaruhi harga sembako dan kebutuhan pokok yang merangkak naik. Penetapan harga secara umum, pemerintah dapat mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakan harga ceiling price atau floor price. Ceiling price artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, misalnya menetapkan harga gula pasir, beras, tepung terigu, dan barang kebutuhan rakyat lainnya. Floor price yaitu pendapatan harga terendah yang diperbolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu. Tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya pada petani, dan menjual hasil pertaniannya pada musim panen. Cenderung barang harga menurun terus. Penurunan tersebut terus-menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peran melalui kebijakan harga. Tujuan dalam penetapan harga pada dasarnya berawal dari tujuan perusahaan. Yang pertama, mendapatkan laba maksimum. Yang kedua, mendapatkan investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih. Ketiga, mencegah atau mengurangi persaingan. Empat, mempertahankan atau memperbaiki market share. Di sini saya menggunakan metode pengambilan data. Yang pertama, saya jelaskan dulu lokasi penelitian yang saya teliti yang berada di Jalan Parang, Ngepeh, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Pemilihan tempat ini karena lokasi tersebut mudah untuk dijangkau untuk memenuhi tugas penelitian. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu saya menggunakan teknik observasi, merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Terus, saya menggunakan teknik wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan, wawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga, dokumentasi. Menggunakan dokumentasi yang lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dalam dokumentasi sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji. Yang pertama yaitu sayuran. Jenis barangnya saya ambil satu saja. Buncis, harga satuannya 8.000 atau per kilonya. Terus harga grosirnya 100.000. Bahan pokok yang saya ambil contoh yaitu kopi, harga satuannya 5.000, harga grosirnya 30.000. Terus saya ambil contoh dari pakaian,
Saya ambil contoh pakaian baju ukuran M sampai jumbo, yaitu kalau bahannya standar atau cuma kaos, harga satuannya 35.000, harga grosnya 400.000. Kesimpulan dari peneliti atau saya sendiri berdasarkan hasil wawancara kami, kenaikan harga bahan pokok dikarenakan gagal panen atau dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan harga bahan pokok mengalami kenaikan. Sedangkan penurunan harga pokok seperti pakaian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang dianjurkan pemerintah untuk membatasi diri di rumah, pedagang mengalami penurunan karena sistem belanja berubah menjadi online yang membuat para pedagang di pasar mengalami kesulitan dalam menjual produk tersebut. Saran saya sebagai peneliti yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, pemerintah harus turun tangan untuk mengupayakan harga bahan pokok tetap stabil dan bagi penjual pakaian yang sekarang sedang dalam mengalami penurunan dalam penjualannya, sebaiknya para pedagang mencari inovasi dalam berjualan, baik itu dalam strategi marketingnya maupun sistem penjualannya. Sekian penjelasan artikel yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.